Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Khairunisa, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sholat yang menjadi cerminan akhlak bagi seorang muslim. Bagi seorang muslim, sholat bukan hanya kewajiban, melainkan sebuah tolak ukur keimanan dan bahkan bisa menjadi kebutuhan. Kenapa? Salah satunya karena sholat merupakan fondasi utama dalam membentuk akhlak seorang muslim. Sholat adalah benteng dari perbuatan keji dan munkar, sehingga kita sebagai seorang muslim perlu sholat untuk dapat terhindar dari dosa, maksiat, dan keburukan. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang berarti sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bagaimana sholat bisa menjadi benteng dan cerminan akhlak bagi seseorang? Yang pertama, sholat menanamkan kedisiplinan melalui sholat 5 waktu. Dengan begitu, kita jadi terlatih untuk bertanggung jawab dan mengelola waktu dengan baik untuk hal-hal di luar sholat. Kemudian yang kedua, sholat juga mengingatkan kita akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasi kita, sehingga kita akan takut dan malu saat ingin berbuat dosa. Terakhir, sholat yang dilaksanakan dengan khusyuk akan membawakan ketenangan dan kejernihan pikiran, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kenapa bisa ada seseorang yang sudah rajin sholat tetapi masih suka berbuat maksiat? Berbagai faktor bisa menjadi penyebabnya, dari ketidakkhusyuan hingga wudunya yang tidak sempurna. Mari kita simak penjelasan di video berikut. Kalau memang benar sholatnya, at-tahiyat maknanya dia sambung hati dengan Allah, urusan dengan Allah, maka dia merasa dilihat oleh Allah, mustahil dia melakukan kehinaan, mustahil zina, mustahil yang haram. Kalau saya sudah sholat kok masih perilaku saya tidak benar, maka kenapa itu? Sholatmu yang belum benar. Begitu. Sholatnya kita belum merasakan. Sholatnya kita hanya senang, bisa cerita saya semalam sudah bisa 20 rakaat. Maka renungi makna at-tahiyat tadi. Sadari kalau Anda sholat itu adalah untuk berbenah urusan kita dengan Allah, Rasulullah, dan sesama manusia. Maka lihat, kalau dia ingin berbuat jahat dengan seseorang, dia ingat, saya sudah assalamualaikum, kok begini, bohong dong. Benahi sholatmu, maka niscaya dirimu akan menjadi orang yang terhentikan dari kemungkaran. Dari penjelasan Buya Yahya pada video tersebut dapat kita simpulkan bahwa apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya tidak mungkin salah. Mengenai kenapa ada peristiwa yang bertolak belakang dengan firman-Nya, itu perlu ditanyakan kembali ke diri masing-masing. Apakah sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benar, atau hanya melaksanakan perintah tersebut sebagai formalitas saja? Mengenai sholat sendiri, sholat tidak akan mencerminkan akhlak yang baik jika hanya dilihat dari kuantitas atau seberapa sering seseorang melakukannya, melainkan akhlak yang baik tersebut akan tercermin dari kualitas atau seberapa dalam seseorang memaknai tiap bacaan sholat tersebut. Selain bacaan sholat, gerakan sholat juga memiliki maknanya masing-masing, bukan hanya gerakan fisik saja. Mulai dari takbiratul ihram yang berarti keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdiri tegak yang menggambarkan tanggung jawab dan kedisiplinan, ruku yang menggambarkan kerendahan hati atau tawadu, sujud yang menunjukkan kepatuhan dan kepasrahan kita kepada Allah, dan salam yang bermakna kepedulian sosial dan kasih sayang. Jadi dalam melaksanakan sholat, kita harus bersungguh-sungguh dalam niatnya, dalam melakukan tiap gerakannya, dan dalam merenungkan tiap bacaannya, supaya akhlak yang baik bisa tercermin dari dalam diri kita. Jika kita menemukan diri kita yang sudah rajin sholat tetapi masih suka berbuat jahat dan berbuat maksiat seperti berbohong, menghina orang, menyimpan dendam, atau bahkan berbuat zina, maka kita perlu mengevaluasi sholat kita. Apakah hati kita sudah tulus niat beribadah kepada Allah? Apakah gerakan kita sudah benar? Apakah kita sudah merenungkan tiap bacaannya? Dan apakah wudhu kita sudah sempurna? Namun, jika kita menemukan orang lain yang seperti itu, kita tidak boleh langsung menghakimi mereka, melainkan kita perlu mendoakan mereka supaya akhlak yang baik bisa segera tercermin dari dalam diri mereka. Pembahasan yang dapat saya sampaikan semoga bisa menginspirasi kita untuk terus berfastabiqul khairat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.